Liverpool telah dipastikan menjuarai Premier League musim 2024-2025. Liverpool sangat-sangat mendominasi musim ini hingga kita tuh dipastikan juara di bulan April dengan menyisakan 4 pertandingan. Kalau kita lihat table, poin maksimal yang bisa diraih sama Liverpool, jika Liverpool bisa menyapu bersih 4 pertandingan tersisa, Liverpool bisa mendapatkan 94 poin. Kalau kita lihat peringkat keduanya, Arsenal, poin maksimal mereka itu cuma 79 poin. Yang mana kalau kita lihat di akhir musim nanti, gapnya adalah 15 poin. Sangat-sangat mendominasi. Nah, dari dominasi tersebut, lahirlah sebuah pertanyaan yang udah ada di benak fans Liverpool bahkan sejak bulan Maret kalau gue perhatiin dari sesi-sesi live streaming. Pertanyaannya itu adalah, Bang, Chiesa dapat medali apa enggak? Chiesa dapat medali apa enggak? Bahkan kemarin ada pertanyaan tambahan ya. Bang, boleh gak Curtis Jones nggak usah dapat medali gitu. Nah, lewat pertanyaan simpel tersebut, kita akan coba breakdown aturannya sesuai yang dikasih tahu sama Premier League gitu ya. Karena sebenarnya ini pernah kita bahas sebenarnya ya. Belum lama ini di sesi live streaming, tapi biar lebih afdol, biar lebih lengkap, biar lebih terstruktur, biar lebih jelas, kita akan coba buat dalam versi videonya gitu ya, bukan live streaming. Bagian pertama, syarat singkat. Nah, pertama-tama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita sebenarnya bisa lihat websitenya Premier League seperti yang kita lakukan di sesi live streaming sebelumnya. Per 28 April mereka itu sempat nulis artikel dengan judul apa yang Liverpool dapatkan dari memenangkan Premier League. Nah, di sana dijelaskan dalam sebuah paragraf yang kalau ditranslate itu seperti ini bunyinya. Sebagaimana ditetapkan dalam aturan C13 dalam Premier League Handbook, para juara menerima 40 medali peringatan. Medali ini akan diberikan oleh klub kepada manajernya dan kepada pemain serta ofisialnya yang dianggap pantas. Dengan ketentuan bahwa setiap pemain yang telah memasuki lapangan permainan dalam minimal 5 pertandingan liga pada musim itu. Nah, kalau kita lihat paragraf ini seadanya, maka sedikitnya ada 5 pemain senior yang ketika video ini dibuat itu terancam gagal mendapatkan medali tersebut. Bagian kedua, 5 pemain yang terancam gagal mendapatkan medali. Ada 5 pemain senior yang terancam gagal mendapatkan medali juara. Yang pertama tentu saja adalah Chiesa. Semua sayang Chiesa. Tapi sejauh ini Chiesa cuma main 33 menit di Premier League dengan total 4 match yang semuanya dimulai dari bench. 4 match tersebut adalah lawan Bournemouth, Brentford, Ipswich, dan juga Fulham. 3 menang, 1 kalah. Khusus untuk Chiesa ini sebenarnya sih kita nggak usah khawatir-khawatir amat. Buat para bocil Chiesa sebenarnya nggak usah khawatir-khawatir amat karena masih ada sisa 4 match. Harusnya sih ya, karena Slot kasih dia main sekali lagi ya kan. Jadi harusnya sih Chiesa sih dapat memenuhi kuota minimal 5 kali main tadi. Yang kedua itu ada Vítězslav Jaros. Jaros ini kiper ketiga Liverpool di bawahnya Alisson Becker dan juga Kevin Kelleher. Itu sempat main 2 kali bersama Liverpool di musim ini. Pertama di Liga itu sekali dia main lawan Crystal Palace. Terus habis itu di EFL Cup sekali lawan Brighton. Dan 2-2 pertandingan itu Liverpool menang. Yang ketiga ada Tyler Morton, gelandang bertahan berusia 22 tahun. Saat ini sih doi lagi cedera bahu dan bahkan dia nggak main sama sekali di Premier League buat Liverpool musim ini. Tapi dia tetap punya andil di skuad Liverpool. Total 8 match Liga dia ada di bench. Terus dia main sejam lawan Accrington di FA Cup. Dia juga main 3 match di EFL Cup dan 1 match di Champions League lawan PSV Eindhoven. Dan untuk yang keempat dan kelima itu adalah James McCannell dan juga Trenyoni. Ini mirip sama Tyler Morton. James McCannell sama Trenyoni itu juga nggak main di Premier League musim ini. Tapi mereka ada di bench 4 kali dan sempat main di FA Cup, EFL Cup dan juga Champions League lawan PSV tadi. Bagian ketiga, breakdown aturan. Sepanjang perjalanan Premier League, aturan pembagian medali itu sempat mengalami perubahan. Sebelum musim 2012-2013, klub yang juara itu cuma dapat medali 30 doang. Dan pemain itu harus tampil minimal 10 match untuk mendapatkan medali tersebut. Nah, sejak musim 2012-2013, peraturannya dirubah. Jumlah medali yang didapatkan oleh klub yang juara itu ditingkatkan dari 30 menjadi 40. Dan ambang batas bagi pemain yang berhak menerima medali itu dikurangin dari 10 jadi 5 pemain doang. Apakah sampai situ aja? Nah, gue pengen kita ngeliat bareng-bareng secara lengkap, nggak cuma dari paragraf di website Premier League tadi, kita coba langsung lihat ke Premier League Handbook bagian C13 tadi. Nah, ini kan lebih panjang dari paragraf tadi. Ternyata ada tambahan di bawahnya, bahwa klub juara bisa request tambahan medali ke Dewan Liga jika jumlah total pemain yang main lebih dari 5 kali tadi itu melebihi 39 pemain. Ini membuktikan apa?
Ini membuktikan bahwa aturannya sebenarnya nggak sesetrik itu, di luar ambang batas minimal 5 match yang tadi. Dan dari membaca lebih aturan lengkap dari Premier League Handbook bagian C13 tadi, karena ada kata shall receive, atau kalau dalam bahasa Indonesianya akan menerima, dan juga ada kata players and official as it thinks fit, artinya pertama, klub itu wajib memberikan medali kepada pemain yang udah main sedikitnya 5 kali. Ini kita udah tahu. Nah, cuman dari membaca lebih detail itu, kita jadi tahu bahwa pokoknya Premier League cuman minta dari 40 medali yang diberikan, itu lu wajib kasih ke pemain yang minimal main 5 match. Itu doang syaratnya. Jadi, seenggak sukanya lu sama Curtis Jones atau bahkan sama Darwin Núñez, Liverpool wajib ngasih medali ke Curtis Jones atau Darwin Núñez karena mereka jelas main lebih dari 5 pertandingan. Dan ini juga berarti bahwa untuk pemain yang bermain kurang dari 5 pertandingan, tidak ada kewajiban apa-apa dari Premier League. Dan klub diberi kebebasan untuk memberikan medali ini ke para pemain atau official yang mereka rasa layak. Seperti tadi ada kata players and officials as it thinks fit. Jadi kalau dari 40 medali masih ada sisa, artinya klub diperbolehkan memberikan sisanya kepada siapapun yang mereka anggap layak. Nah, sebenarnya ini kan bisa dibilang ya pemahaman gue aja dari kita baca bareng-bareng Premier League Handbook tadi kan, yang bagian C13. Sebenarnya kalau mau cari source di tempat lain juga pemahamannya seperti ini gitu ya. Cuman kan kita mau mengacu ke Premier League Handbook nih. Nah, biar lebih afdol, nggak cuma dari pemahaman gue doang, kita bisa pakai contoh kasus Liverpool di musim 2019-2020. Waktu itu ada 2 pemain, Harvey Elliott yang cuma main 2 kali dan jadi cadangan di 9 match. Terus ada Andy Lonergan, kiper, yang bahkan nggak main sama sekali di Premier League saat itu. Cuman sempat jadi cadangan di 2 match gitu ya. Nah, kedua pemain tersebut itu akhirnya dapet medali, ya kan? Walaupun Liverpool harus memastikan terlebih dahulu bahwa pemain-pemain yang minimal main 5 match itu udah dapat semua. Staff udah dapat, pelatih udah dapat. Sisanya baru bisa diberikan kepada ya setelah klub mau kasih ke siapa kayak gitu. Terlebih ya pemain tentunya yang punya andil tentu saja. Bagian 4 semua pemain dapat. Nah, bagaimana dengan musim ini? Tadi kan kita pelajari contoh kasus Harvey Elliott di musim 2019-2020. Nah, bagaimana dengan musim ini? Sejauh ini kalau kita lihat, ada 21 pemain Liverpool yang udah main lebih dari 5 kali. Tentu saja ada Mohamed Salah, Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk, Alexis McAllister, Luis Diaz, Dominic Szoboszlai, Andy Robertson, Cody Gakpo, Trent Alexander-Arnold, Curtis Jones, Ibrahima Konate, Darwin Núñez, Alisson Becker, Diogo Jota, Wataru Endo, Costa Tsimikas, Conor Bradley, Harvey Elliott, Jarell Quansah, Kevin Kelleher, dan juga Joe Gomez yang udah main 9 match. Nah, itu tadi ada 21. Ditambah pelatih dan asisten Arne Slot, Sipke Hulselhoff, John Heitinga, Aaron Briggs, dan Fabian Otte. Ditambah 4 jadi 26. Terus ada juga Ruben Peters, pelatih performa 27. Dan juga Claudio Taffarel 28. Ini kemungkinan besar ini udah pasti dapat lah ya. Dia wajib dapat gitu ya mereka-mereka ini. Nah, 40 kurang 28 berarti ada 12. 12 bisa dikasih lagi ke 5 pemain yang belum dapat. 12 kurang 5, 8, 7. Berarti masih ada sisa 7 lagi yang tentunya bisa dikasih ke owner kalau mau atau ke staff lainnya. Seperti staff di gym ya kan, staff pelatih di gym. Terus juga ada staff yang per musim ini selalu datang lebih pagi dari para pemain ya kan, untuk berdiri dan menyiapkan kopi di bar kopi yang baru di Aksa Training Center. Itu wajib dapet tuh harusnya. Karena kan perannya gede loh, sering ngumpul di situ nongkrong ya kan, dia yang layanin. Itu wajib dapat. Bagian 5 kesimpulan. Nah, kesimpulannya jadi ada 2. Yang pertama, seenggak sukanya lu sama Curtis Jones atau Darwin Núñez, 2 pemain ini wajib dapat medali sesuai aturan. Wajib ini mah, nggak boleh nggak. Yang kedua, harusnya sih semua pemain Liverpool dapat ya, karena secara jumlah itu masih kita nggak kegemukan lah skuadnya. Dan harusnya sih dapat semua, dan bahkan masih sisa 7 tadi kan ya. Gitu. Nah, itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang emang belakangan ini ada gitu ya. Nah, video ini akan gue rilis ke member aja khusus ya kan, karena ada request tentu saja. Video member khusus. Tapi izin gue akan jadiin umum mungkin di hari Sabtu ini kan kayaknya tayang hari Kamis malam. Sabtu akan gue jadiin umum gitu ya. Jadi tetap harus rilis menjadi umum gitu ya. Jadi nggak eksklusif amat, tapi bisa nonton duluan aja member.
Tentu saja boleh dikasih penyemangat di kolom komentar, Bang, sering-seringin video kayak gini, pendek-pendek aja ya kan. Atau boleh dikasih like ya. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe tentu saja ya kan. Supaya biar makin semangat lagi bikin video-video kayak gini dong ya kan. Oke, itu aja dari gue. Nama gue Frialdi Wibianto. Undur diri dulu, sehat-sehat selalu teman-teman, sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Bye bye guys, thank you. Kan 40 kurang 21 40 kurang 21 kurang 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 28 12 kurang 5 7